Saya tuh udah melamar 3 kali, Pak, dan 2 kali gagal. Mungkin karena kasihan saya ngelamar terus akhirnya diterima. Mulai tahun 2008, saya kenal Mbak Wahyu. Mbak Wahyu tergolong dalam pandangan saya adalah seorang presenter senior. Senior maksudnya dalam arti matang di dunia radio. Apa yang melatar belakangi Mbak Wahyu sampai akhirnya terjun di dunia ini? Maksudnya dunia presenter? Dunia presenter. Dunia radio ya? Ya. Aslinya saya itu dulu nggak pernah punya cita-cita jadi penyiar, Pak. Jadi ini panjang kok cerita, Pak. Gimana? Nggak apa-apa ya? Singkat. Disingkat aja ya. Jadi dikompres saja. Ya, jadi awalnya saya bekerja, lulus SMA saya bekerja di perusahaan grosir kayak gitu-gitu, kemudian ke perusahaan kaca juga. Dan saya itu ingat dulu saya pernah berdoa waktu saya kecil atau remaja, saya lupa ingat tepatnya, tapi saya pernah minta sama Tuhan bahwa Tuhan, saya mau melayani Tuhan, tapi nggak mau jadi pendeta. Karena dari kecil tuh saya dibiasakan dibawa ke gereja oleh kakak saya, dan dari kecil memang terlibat pelayanan, Mbak. Tapi nggak tahu ya, pokoknya saya nggak mau jadi pendeta Tuhan, tapi saya mau melayani Tuhan. Itu kerja di bidang perusahaan manufaktur itu bikin saya tuh nggak tahu, rasanya tuh boring gitu ya. Karena sesuatu yang berulang. Saya ini bukan tipe orang yang suka berulang monoton gitu loh. Nah, akhirnya satu waktu saya berkeputusan untuk keluar melayani Tuhan. Dalam bayangan saya kalau melayani Tuhan itu institusinya harus labelnya Kristen. Ya, saya akhirnya melamar di sebuah sekolah dan saya melamar jadi guru. Cuman saya ditempatkan di perpustakaan. Nah, itu nangis saya karena saya adalah orang yang biasa ketemu dengan banyak orang sebagai marketing sebagai ini. Nah, ketika saya ditempatkan di perpustakaan untuk anak-anak kecil, Pak, jadi TKPG gitu, saya nangis tiap malam. Saya berdoa sama Tuhan, nggak kuat Tuhan, saya sudah lupa dengan doa saya beberapa belas tahun yang lalu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya dengar di radio, kan karena sendirian saya putar radio di perpustakaan itu. Ada penerimaan penyiar boleh saya sebut radionya? Di Radio Sangakala. Oh, di sini sangat boleh. Sangat boleh. Saya tuh udah melamar 3 kali, Pak, dan 2 kali gagal. Mungkin karena kasihan saya ngelamar terus akhirnya diterima. Ya. Oh, sempat ditolak 2 kali. Ditolak 2 kali, yang ketiga baru berhasil. Saya memang tidak punya latar belakang broadcast. Saya sendiri lulusan dari S1 Hukum dan tidak punya latar belakang broadcast sama sekali, hanya bonek aja, Pak, bonek. Ya, dan singkat cerita, saya nggak lama di perpustakaan itu 6 bulan. Dan amazingnya, ketika saya diterima jadi penyiar, di training, program pertama yang saya pegang adalah program anak-anak. Dan saya harus bikin cerita, 1 hari 1 cerita. Bisa dibayangkan kalau saya nggak ditaruh di perpustakaan, baca buku cerita anak-anak, saya mau nulis apa gitu. Nah, jadi dari situ mulai melatih saya untuk ketika Tuhan taruh saya di suatu yang nggak mengenakan, pasti di ujung sana tuh ada tujuan. Akhirnya ya itulah, saya dari yang nggak tahu apa-apa, ya sekarang juga masih belajar sih. Baru 1 tahun, belum 1 tahun. Saya masuk 2004, kemudian 2004 pertengahan kalau nggak salah saya mulai di radio. Mulai di radio Februari 2004. Saya paling hafal itu. 17 tahun ya? Ya. Sweet 17, Pak. Sweet 17, ya. Kalau anak udah Sweet 17 itu. Nah, kemudian saya dikirim ke luar pulau. Di sana benar-benar dilatih karena saya sama teman 2 orang dilatih untuk memperdalam broadcasting. Mau nggak mau karena harus handle radio di sana. Pulang dari sana, kalau menurut beberapa teman ada banyak kemajuan. Ini tadi karena dipaksa. Dan akhirnya keterusan sampai hari ini. Oh, ya. Jadi sejak semula Mbak Wahyu juga tidak ada cita-cita atau kepikiran ada di dunia presenter radio ya? Ya. Ya, bahkan mulai dari perpustakaan itu sampai di radio itu kita mungkin nggak paham di awal itu ya, bahwa sebenarnya kita sudah dipersiapkan sampai sejauh ini. Iya. Oke.
Kemudian apa yang menjadi tantangan di dunia radio sekarang ini yang Mbak Wahyu rasakan ya selama 17 tahun ini. Kan sekarang media ini kan terus berkembang. Betul. Ya kan, mulai dari dulu itu saya gini. Presenter radio itu sangat saya hargai profesi ini karena Kenapa, Pak? dari sejarah kemerdekaan Indonesia ini berita tentang proklamasi itu kan disebarkan itu oleh radio sehingga sampai ke seluruh Indonesia. Makanya penyiar yang jadi pahlawan kan Yusuf Ronodipuro. Itu pahlawan nasional karena beliau menyiarkan proklamasi itu sampai ke seluruh pelosok pedesaan bahkan sampai ke luar negeri. Maksudnya gini, saya suka radio itu semenjak saya kecil. Betul. Gitu. Jadi itu terus sampai hari ini saya tidur pun ditemani radio. Bangun pagi pun radio. Radio yang enggak radio membangunkan saya. Apalagi radio Sangkakala. Cepat pagi, begitu kresek-kresek langsung. Kemudian ada Sangkakala ditiup. Iya, itu saya langsung bangun. Ya, itu yang sama dengan saya dong, Pak. Gitu ya? Kami dari saya khususnya dari kecil itu dibiasakan ada radio di samping tempat tidur. Jadi buka mata itu langsung nyalakan radio rohani. Mungkin itu ya yang tersimpan di bawah alam sadar. Iya. Makanya itu kita merasa ya kita dekat. Iya. Dengan itu makanya sampai hari ini profesi presenter radio meskipun sekarang ini sudah mulai banyak media kan. Orang bisa lihat dengar YouTube, lihat YouTube, dengar podcast, banyak media sekarang ini. Tapi radio tetap masih belum tergantikan. Gitu. Tantangannya apa kalau Mbak Wahyu sekarang lihat dan kira-kira ke depan gimana ya? Kalau memang lihat perkembangan media yang begitu pesat ya, radio itu sepertinya sudah ditinggalkan oleh generasi muda ya, karena jarang juga anak-anak muda tuh dengar radio, khususnya radio rohani, apalagi yang isinya khotbah gitu. Kayaknya anak muda nggak seneng ya. Mending saya lihat YouTube atau dengar podcast gitu ya. Tantangan untuk radio bagi saya, bagaimana kita bisa mengemas sebuah program yang hanya didengar oleh telinga, orang nggak lihat wajah kita, kan, ya sambil kerja bisa begitu ya. Itu bisa menarik untuk didengarkan. Jadi kalau menurut saya pribadi sih tantangan radio adalah bagaimana mengemas sebuah program itu dibuat seperti kita tuh benar-benar temennya mereka yang sedang dengerin gitu. Jadi touchingnya personal. Nah itu, ini yang saya pikirkan selama berbulan-bulan ya. Kenapa kok sekarang ini platform seperti YouTube, kemudian podcast itu mereka ini bisa berkembang. Karena apa? Mereka seolah melibatkan ya pemirsanya itu seolah ada di tengah-tengah mereka. Jadi dikemas dengan cara yang itu seperti tadi itu bisa menyentuh secara personal. Seolah-olah misalnya mereka lagi bicara soal makanan misalnya. Nah itu seolah-olah kita ini ada di tengah-tengah mereka. Sedang bepergian. Seolah kita ini benar-benar diajak bepergian. Nah itu loh. Itu hal yang mungkin tidak kita dapatkan kalau misalnya seperti saya nonton TV ya. TV apalagi zaman liputan-liputan zaman dulu itu kan seolah sangat formal. Kemudian radio-radio juga seperti itu. Nah, bagaimana itu supaya orang itu benar-benar bisa dilibatkan seolah ada di dalamnya. Dan bahkan ada salah satu radio di Surabaya yang keren banget, berkembang pesat, bahkan pendengarnya tidak berkurang karena mereka melibatkan pendengarnya untuk istilahnya menjadi mata dan telinga buat mereka begitu. Betul. Jadi ini tantangan buat semua radio, buat dunia broadcasting gitu kan. Jadi lebih melibatkan pendengar lah untuk bisa bersiaran. Mbak Wahyu kan sekarang sudah menemukan passionnya di dunia radio, sangat excited ya. Setiap hari, bahkan kalau kita lihat itu 17 tahun kan bukan waktu yang singkat. Sampai kapan ini? Nah itu kalau sampai kapannya saya belum tahu. Belum tahu. Tapi ada. Sampai Tuhan bilang berhenti. Saya pernah berpikir tuh Pak, karena ada teman saya yang tanya ke saya, kamu tuh sudah terlalu lama di radio, radio AM lagi, karena radio Sangkakala kan AM namanya. Mbok iya kamu pindah ke radio FM lah minimal atau ke TV. Saya tanya sama Tuhan, saya doa itu sama Tuhan. Saya kalau doa sama Tuhan itu kan nggak formal Pak, jadi kayak ngobrol biasa. Saya tanya sama, iya loh Tuhan sudah terlalu lama loh. Oh saya di radio. Kok pengen tahu saya bisa di TV, di apa semua orang kenal bla 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 gitu.
Tuhan bicara dengan jelas di hati saya. Aku tidak panggil kamu untuk jadi besar, terkenal dan gimana banget. Aku ingin kamu melakukan bagian dengan setia. Ya. Itu sudah cukup buat saya jawabannya. Saya sangat setuju. Betul. Jadi gini, sekarang ini kan hampir semua orang ini masuk ke media yang baru, ya kan? Masuk platform YouTube, podcast, TikTok, Instagram, Facebook, Live segala macam. Jadi mulai bahkan segala macam cara ditempuh, Pak, supaya like-nya banyak, views-nya banyak. Tapi memang setiap kita memang dipanggil untuk bagian kita masing-masing. Yang paling penting kita setia di situ. Jadi saya sendiri juga ketika saya memulai ini, itu juga ada yang bertanya juga, buat apa udah banyak? Yang bikin tuh banyak sekali. Gak apa-apa, dari dulu pun bagian saya pun tetap saya lakukan tanpa memandang apakah saya misalnya saya pelayanan di tempat yang banyak orang atau yang dengan jumlah yang sedikit, tetap bagian kita punya porsi masing-masing dan tetap harus dilakukan dengan setia kalau memang itu kita terpanggil di dalamnya dan kita yakin kita dipanggil di situ ya. Iya, betul. Jadi Mbak Wahyu, saya mau tanya ini yang lebih teknis. Gimana sih untuk bisa menjadi seorang presenter yang baik itu paling tidak secara garis besar itu bagaimana? Saya mau belajar. Oke. Itu butuh berapa kali pertemuan? Berapa kali sesi? Ya, paling tidak vokal harus dilatih memang. Vokal, latihan vokal. Vokal itu meliputi artikulasi, A, I, U, E, U, dan segala macam teorinya itu. Dan yang paling penting kalau di radio atau di podcast itu yang paling penting adalah smiling voice. Karena orang tidak melihat wajah kita, mereka hanya mendengar suara kita. Jadi suara kita harus terdengar ramah, friendly, dan itu gampang sekali caranya. Tinggal ditarik aja ke kiri dan ke kanan. Dan kita ngomongnya sambil tersenyum. Itu akan terdengar ramah di telinga pendengarnya. Walaupun jadi kalau sudah memutuskan untuk tampil di TV atau di radio atau di podcast, mau habis nangis semalam pun harus tetap ditarik giginya. Gitu, meskipun matanya bengap, tetap smile, harus tersenyum Itu kemudian wawasan juga harus mau baca, tahu berita-berita terbaru, apa yang sedang tren sekarang, minimal harus tahu, minimal harus baca. Kemudian terus update skill juga. Karena kan ilmu itu terus berkembang ya. Kalau kita nggak mau update kita akan ketinggalan. Jadi penyiar yang jadul, jadi ya banyak hal yang harus dipelajari kalau orang mau jadi penyiar yang baik. Dan juga suara juga harus dijaga. Minumnya kencur. Idealnya begitu sih, Pak. Nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum es. Idealnya begitu. Tapi saya nggak ideal. Ya, jadi pita suara, kemudian kita juga mesti apa yang itu yang Mbak Wahyu cerita? Apa, Pak? Ngilangin medok itu gimana? Oh ya, ngilangin medok. Itu saya tuh masih medok kan sekarang lihatin. Enggak lah. Saya kalau di depan itu langsung hilang. Kelihatan orang Surabayanya ya. Kalau ngilangin medok itu kita harus biasakan bicara bahasa Indonesia. Sehari-hari juga bahasa Indonesia. Saya ngomong gini tuh nggak boleh, Pak, harusnya. Harusnya begitu kita pengen ngomong langsung tahan. Langsung gitu nggak boleh. Pokoknya kalimat yang tidak ada artinya tidak boleh diungkapkan. Kemudian hati-hati dengan huruf B. Kadang-kadang ada orang yang bicara di depan mic itu pek gitu. Nah, itu namanya popping. Itu harus dilatih. Bagaimana nafas kita ini nggak boleh dikeluarkan semuanya, harus diirit sehingga kita nggak tersengal-sengal bicaranya. Kemudian melatih nafas diafragma, itu antara dada dan perut. Dan juga apalagi
banyak sih. Ini saya ringkas padat, Iya, sangat iya. jelas. Hanya Sangat waktu padat sekian sekali. menit tapi sudah bisa jadi Iya. tahu dasar-dasar jadi presenter. Kemudian untuk bahas medok tadi masih bicara hati-hati dengan huruf D, huruf B, Misalnya gini, huruf T. Besar. B-nya dikeluarin besar. Iya, Kan iya. medok kan? Besar. Oh. Ya, besar. Jadi nafasnya tidak boleh dikeluarkan semuanya, harus disimpan sebagian. Simpan. Nah, Jadi huruf B harus huruf hati-hati. B hati-hati, huruf D. Huruf D. Misalnya dada. Nah, kamu di mana? Di D-nya. mana? Itu kan kedengaran medok Ya. ya. Kamu di mana? Di mana? Nah, itu kan Jadi beda. agak ditahan gitu ya. Iya, agak ditahan. Oke, B, D, apalagi ya? G. Bisa G. Pokoknya huruf-huruf yang bikin kita kadang keceplosan untuk mengeluarkan semua suara nafas kita. Itu kadang-kadang medoknya keluar. Oh, gitu. Gitu. Ya. Jadi harus hati-hati di sana. Kalau kita tidak, kemudian artikulasi juga. Artikulasi itu kejelasan bicara. Iya. Karena orang hanya mendengarkan suara kita. Kalau kita ngomongnya nggak Ngomong yang jelas, gremeng gitu. gremeng, yang saya ngomong. Nah itu orang nggak akan jelas terimanya. Harus clear gitu suaranya. Harus Itu makanya kalau pas dilatih A I U E O itu mungkin yang pernah saya latih mungkin rada kesel gitu. Karena ayo buka mulutnya. A I U E O, mukanya jelek lah. Tetapi harus seperti itu memang untuk melatih vokal, artikulasi kita. A ya A, I E gitu. Oke. Itu Pak. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu ya. Iya. Ya, Mbak Wahyu, satu lagi tentang pelayaran Mbak Wahyu di Radio Rohani. Itu berkat apa yang Mbak Wahyu rasakan selama 2004 ya sampai sekarang 2021, apalagi memegang program Talk show. Ya. Ya, ada banyak hal yang saya dapatkan dari radio, bukan secara finansial saja. Kalau secara uang sih memang enggak gimana banget gitu. Jadi penyiar itu menyenangkan karena saya banyak belajar. Saya terutama program talk show itu, Pak. Saya ketemu dengan orang yang berbeda-beda setiap hari dengan berbagai latar belakang berbeda, pola pikir berbeda, kemudian cara pandang yang berbeda. Itu memperkaya saya. Bahkan dengan kebenaran firman Tuhan dilihat dari berbagai sisi. Kalau orang boleh bilang bahwa saya ini beruntung karena saya belajar dan dosennya datang ke saya. Ya. Saya didatangi sama gurunya. Ya. Jadi saya dapat les privat tanpa saya harus bayar. Saya tinggal nanya aja apa aja, dosennya di depan saya. Gitu, Pak. Itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, betul. Pengalaman itu kemudian sharing, komunitas jejaring yang lebih luas, komunitas yang bagus gitu Pak. Itu yang saya dapatkan sampai hari ini, pengalaman-pengalaman yang orang di-sharingkan lewat narasumber, lewat orang-orang yang saya temui, itu memperkaya saya. Ya. Oke, Mbak Wahyu. Jadi saya dapat juga banyak hal pagi hari ini. Pertama, bagaimana Mbak Wahyu adalah orang yang sangat gigih ya, tidak mudah menyerah. Tiga kali Pak. Ya, berjuang sampai akhirnya bisa menemukan tempat yang tepat sesuai dengan apa yang didoakan, ditempatkan di mana bisa melayani meskipun bukan di gereja ya, bukan sebagai pendeta. Satu lagi, saya pernah berdoa pengen jadi misionari. Hari ini suara saya yang pergi Pak kemana-mana. Oh iya. Sayanya tetap duduk di tempat. Betul. Dengan teknologi ini kita bisa menjangkau segala macam rintangan tembok, ya bahkan sekat-sekat organisasi. Ya. Kita bisa tembus bahkan waktu karena Mbak Wahyu bisa melayani jam berapapun kan, suaranya bisa didengar kapanpun. Ya puji Tuhan. Kita akan lanjut di podcast ya Mbak Wahyu ya. Baik. Terima kasih.